Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat wal afiyah hingga saat ini kita masih dapat mengikuti kuliah di setiap saat. Baiklah, perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal Zuli Ramadan, nomor induk mahasiswa 21125386. Pembahasan keterampilan membaca dan keterampilan berbicara. Keterampilan berbahasa, ada 4 keterampilan dalam berbahasa, yaitu keterampilan berbicara, keterampilan menyimak, keterampilan membaca, dan keterampilan menulis. Keterampilan membaca adalah sesuatu yang bisa membaca. Bisa dari terampil itu ada perbedaannya. Bisa itu artinya mudah dilakukan, terampil itu belum tentu. Dan rata-rata orang Indonesia bisa membaca, dan belum tentu orang Indonesia itu terampil. Karena yang namanya terampil itu perlu keahlian khusus. Ada teknik-teknik yang harus dilakukan agar seorang itu bisa terampil dalam membaca. Membaca kritis merupakan kegiatan membaca yang bertujuan untuk memahami bacaan secara mendetail, menganalisis dan mengkritisi hasil bacaan. Bedanya dengan membaca biasa adalah kegiatan membaca yang bertujuan untuk membuat kesimpulan atau rangkuman dari isi bacaan. Membaca kritis itu bukan hanya membaca saja, namun perlu keahlian khusus dalam membaca. Teknik membaca kritis yaitu SQ3R adalah singkatan dari Survey, Question, Read, Reset, Review. Langkah-langkah yang dilakukan untuk SQ3R. Survei dilakukan untuk mengetahui isi atau gambaran yang kita baca. Membaca judul, membaca pendahuluan. Jika pendahuluan terlalu panjang, maka baca paragraf pertama. Membaca yang bercetak tebal atau sub-sub. Baca bagian tiap buku. Baca pertanyaan-pertanyaan di akhir bab atau buku question. Pada saat membaca, lakukanlah pertanyaan-pertanyaan, misal apa, bagaimana, kapan, di mana, mengapa. Read. Si pembaca mencari jawaban yang ditanyakan. Reset. Mengecek lagi apakah setiap pertanyaan ada jawaban, dan jika tidak ada, maka kembali ke bagian awal. Review. Kegiatan mengembalikan bacaan yang dari awal sampai akhir. Setelah itu analisis dan kritik. Menganalisis isi bacaan yang sudah dibaca, mencari data-data sehingga mengimbangi yang disajikan oleh penulis. Sikap yang dimiliki oleh pembaca kritis adalah tidak mudah percaya terhadap informasi yang disajikan. Membaca kritis ini berkaitan dengan sintesis. Sintesis, misal ketiga buah buku kita baca ternyata terdapat pendapat lain, maka itu yang dinamakan sintesis. Baiklah, kita masuk ke keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara, untuk terampil berbicara ada 3 hal: kualitas diri, kualitas materi, kualitas cara penyampaian. Kualitas diri adalah menciptakan daya tarik atau kualitas diri yang paling menarik dalam diri. Meningkatkan kualitas diri, fokus kepada pendengar kita. Tipe pendengar visual adalah orang yang memperhatikan penampilan atau memperhatikan apa yang dia lihat. Tipe pendengar logika memperhatikan data apa yang disampaikan. Tipe pendengar perasaan itu orang yang emosional. Tipe pendengar imajinatif yaitu membayangkan sesuatu hal. Tipe pendengar ada yang merasa bahagia dan enjoy. Menguasai proses untuk meningkatkan kualitas diri
Hal yang harus diperhatikan kepercayaan diri adalah satu, persiapan, yaitu kepercayaan diri bisa diciptakan dengan persiapan. Berpikir positif untuk melakukan hal-hal yang ada di depan, suatu hal yang di depan untuk dikerjakan dalam kepercayaan. Performance dan menciptakan materi adalah memperhatikan dan menyesuaikan siapa pendengar kita. Cara menyampaikan, senyum atau kontak mata. Baiklah, hanya ini yang bisa saya sampaikan daripada presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.